Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan saat ini sudah jam 9:03 waktu Indonesia Barat. Kembali kita di program obrolan komunitas untuk edisi Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Dan tentunya dulur-dulur, kita dalam kehidupan ini pasti pengen menjadi sesuatu yang bermanfaat, pengen menjadi seseorang yang punya manfaat untuk orang lainnya, termasuk dengan niatan kita menjadikan hal tersebut menjadi suatu tujuan supaya hidup kita menjadi lebih bermanfaat kayak itu ya. Termasuk mungkin teman-teman relawan yang kita tahu bahwa relawan ini luar biasa ya, bisa jadi pahlawan juga, menjadi inspirasi juga untuk kita sama-sama, karena relawan ini sosok yang sangat mulia yang pacak membantu ketika seseorang membutuhkan kayak itu. Nah, sama halnya saat ini di studio Pro 4 FM Palembang, Kulo sudah kedatangan ada 4 narasumber atau 4 tamu yang sudah bertandang ke Pro 4 FM Palembang yang bakal kita ajak untuk berbincang atau ngobrol di obrolan komunitas, di mana ini ada kawan-kawan dari komunitas RAN. RAN ini tapi bukan yang lari ya. RAN ini kesingkatan dari Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan. Langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, semuanya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah saya sedikit spill ya mengenai komunitas relawan untuk negeri ya, atau yang disingkat dengan RAN. Ini kita pengen kenalan dulu. Yang pertama ini ada Kepala Cabang Lasnas Yakesma Sumsel ya. Iya, ini ada Mas Ayat Wijaya, Sarjana Ekonomi, yang mana orangnya? Oke, baik. Sehat Mas ya? Mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon. Oke. Oke, baik. Oke, ini Mas Ayat sebagai tadi kepala cabang ya? Iya, benar, kepala cabang. Dan kebetulan beliau hari ini belum bisa hadir, diwakilkan oleh saya sebagai kepala program. Oh, ini. Tapi sekilas fotonya sama ya? Iya, benar. Oh, ini jadi Mance Beca ini ada gantinya nih, karena Mas Ayatnya berhalangan, jadi diganti sama Mas siapa tadi namanya? Hendra. Mas Hendra Esos. Iya. Ini ada tapi fotonya ya? Iya, tapi saya kepala relawan untuk negeri, tapi juga kepala program dari Yakesma Sumatera Selatan. Oke. Iya. Ini saya agak sedikit bingung nih. Mas Hendranya ini ada ya di player kita ini sebagai apa tadi, bukan ketua RAN Sumsel bukan ya? Kalau saya sih ketua RAN Sumsel sebenarnya. Oh gitu. Iya. Baik. Kalau Mas Ayatnya yang berhalangan hadir? Iya, yang berhalangan hadir. Oke, diganti sama Mas yang di sebelahnya ya? Iya, Hendra. Ada Mas siapa? Aman Tubila. Ya, ini mewakili relawan untuk negerinya. Oke, ini dari Kepala Bidang Program RAN ya? Iya. Luar biasa sekali. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini ada tambahan satu lagi nih. Ini ada Mbak Dwi Amanda. Ini dari Kepala Bidang Diklat RAN. Iya. Oke, tampaknya juga sudah siap juga ya untuk kita berbincang bersama kurang lebih 60 menitan ke depan ya, mengenai agenda akbar komunitas relawan untuk negeri Sumatera Selatan. Dan tadi sekilas saya sudah mengenal untuk teman-teman sekalian ya. Kita pengen tahu juga mengenai relawan untuk negeri Sumatera Selatan. Apa nih? Inikah forum atau komunitas atau perkumpulan apa? Siapa yang pengen jawab? Oke, silakan. Oke. Jadi Kak,
Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan ini atau biasa disingkat RAN, RAN Sumsel. Jadi memang kami sudah hampir 3 tahun kebelakangan ini bergerak di bidang sosial, pendidikan dan juga kemasyarakatan. Jadi apabila mungkin ada beberapa kejadian kebakaran ataupun juga bencana alam dan juga beberapa program yang mingguan atau berutinan kami lakukan itu untuk sosial dan memang niat kami untuk membantu sesama. Dan juga RAN ini bergerak di bidang pendidikan. Jadi kami fokus terhadap bagaimana di panti-panti sosial itu, panti-panti asuhan yang memang tidak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, itu kami menggunakan beberapa anggota relawan yang memang basisnya mahasiswa pendidikan mungkin yang sambilan juga ingin mengembangkan daya tarik pengajaran. Nah, itu kami salurkan kepada panti asuhan. Itu kami mengajar setiap minggu di panti asuhan di Kota Palembang. Baik, ini dijelaskan tadi bahwa ini kegiatan sosialnya ada di bidang kesehatan juga ya. Ada juga di bidang pendidikan juga dan lain sebagainya. Kita pengen tahu sejak tahun berapa nih RAN Sumsel ini berdiri atau tegaknya itu untuk di Palembang? Kalau RAN-nya sendiri itu dari 2022. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Untuk inisiasi awal siapa yang punya ide atau pencetus berdirinya RAN Sumsel ini? Kalau RAN Sumsel ini kan bukan hanya di Sumsel. Bukan cuma di Sumsel ya. Tapi mencakup ke nasional. Jadi alhamdulillah sekarang di beberapa daerah khususnya di Indonesia ini itu sudah ada RAN-nya masing-masing di setiap daerah. Tapi untuk di Palembang atau di Sumsel ini dari 2022? Iya. Menyebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kayak di daerah mana aja tuh? Mungkin ada teman-teman juga yang lagi monitor atau lagi menyaksikan channel YouTube kita. Alhamdulillah ada semua. Kalau di Sumatera itu di Bangka Belitung, Lampung, Medan, Riau, Aceh. Untuk di Sumsel, di Sumatera ya. Kalau di Pulau Jawa? Di Pulau Jawa itu semuanya ada juga. Ada juga. Ya, di beberapa provinsi semua sudah ada. Baik. Jadi artinya di sini udah tersebar gitu. Dan kalau untuk di Sumsel atau di Palembang ini jumlah anggotanya sudah ada berapa nih untuk saat ini? Untuk di Sumsel itu secara keseluruhan 60 orang. Gitu. Semuanya aktif ya? Alhamdulillah semuanya aktif. Dan juga tersebar di beberapa daerah kayak Oki, OI, Muba, Muratara ada juga. Baik. Nah, tadi kan disampaikan oleh Mas Aman bahwasanya ini keanggotaannya itu kebanyakan mahasiswa. Kita boleh tahu kenapa yang boleh bergabung ini cuma mahasiswa, tidak umum gitu? Ya, sebenarnya kami dari RAN Sumsel ini secara open recruitment itu tidak mengkhususkan hanya mahasiswa saja, tetapi juga untuk umum. Bisa. Dan jadi anggota RAN dari 60 orang ini bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh masyarakat umum, khususnya anak muda. Anak muda ya. Tapi kalau sudah, dia udah tua punya jiwa muda bagaimana tuh? Mungkin bisa juga ya. Masukkan sebagai pembina. Pembina, baiklah begitu. Kalau untuk rentan usia keanggotaan atau calon anggota itu yang boleh bergabung usia berapa ke berapa tuh? Kalau dari kami sebenarnya tidak mematok, tapi ada umur yang maksimal mungkin. Ada. Untuk anggota-anggota khusus lah. Baik. Mungkin kami kemarin maksimal 30. 30, mentok di situ ya. Kalau 31 bulan nggak bisa lagi ya. Pokoknya untuk siapapun yang punya minat dalam bidang sosial ini bisa bergabung di RAN Sumsel ya. 60 anggota ini artinya udah lumayan banyak nih. Masing-masing ada tugas atau tupoksinya, atau ini dibagi per divisi yang ada di RAN Sumsel? Dibagi per divisi. Divisinya apa aja tuh? Kebetulan saya sendiri ini di Kabid Program. Jadi saya menaungi beberapa program-program RAN, beberapa kegiatan-kegiatan RAN. Jadi saya yang menghandle. Ada juga Kabid Humas, Kabid Diklat, Kabid Pendidikan, dokumentasi. Nah, dan alhamdulillah sekarang kami akan merilis
jadi pendidikan ini kami akan bedakan dari kegiatan running sebelumnya. Jadi awalnya pendidikan ini sebagai kabit ataupun divisi di run. Nah, kami mencoba hal baru. Pendidikan ini kami buat sebagai kayak sekolah asli. Jadi sekolah asli. Ada kepala sekolah dan juga ada guru-guru yang di bawahnya. Dan juga alhamdulillah kami akan merilis sekolah run jadi. Jadi ada beberapa memang di tempat yang sudah kami survei itu akan kami dirikan sekolah run mengajar. Jadi luar biasa sekali ya ini kegiatannya itu di bidang sosial semua ya kebanyakan ya. Oke, nah ini kita coba ke Mas Hendra. Ya. Jadi sebagai ketua RAN Sumsel ya. Iya benar. Kenapa tadi tidak bisa menjelaskan gitu? Enggak. Mungkin ini ya. Bagi-bagi aja. Oh bagi-bagi aja. Jangan dimakan dewe ya. Bener. Wong Palembang nih ini galak bagi-bagi ya. Oke, nah ini sebagai ketua RAN Sumsel bagaimana melihat teman-teman yang sudah bergabung tadi kan disampaikan oleh Mas Aman. Ini ada 60 anggota. Bagaimana nih melihat teman-teman yang sudah bergabung? Semangatnya itu seperti apa nih? Iya. Kalau melihat semangat ya, kalau melihat semangat itu rasanya semua orang itu memiliki rasa jiwa sosial. Pasti. Nah, pastinya. Sekecil apapun pasti ada. Cuman bagaimana mereka untuk merealisasikan itu butuh adanya tempat gitu kan. Nah, maka dari itu dari semangat relawan yang kita bagikan kepada teman-teman, ini adalah semangat yang memang itu tidak ada yang namanya batasan cakupan dan juga sesuatu hal yang membatasi mereka. Jadi relawan untuk negeri kesemangatan mereka itu rasanya itu atas dasar panggilan mereka sendiri. Iya. Jadi nggak ikut-ikutan ya? Nggak ikut-ikutan. Makanya kalau yang ikut-ikutan biasanya kan terseleksi sendiri gitu. Nah, makanya kami memberikan kepada relawan ini keleluasaan. Bagaimana mereka mengembangkan diri, bagaimana mereka mengembangkan skill mereka di relawan untuk negeri ini. Kami merekrut relawan, kami tidak memaksakan mereka harus di sini, mereka harus di sana. Tapi kita memberikan sebuah keleluasaan bagaimana mereka untuk mengembangkan skill mereka masing-masing. Baik itu di bidang pendidikan, bidang media, maupun di bidang sosial lainnya. Contoh seperti Amantubillah ini dari Fakultas Adab jurusan Sejarah. Tapi mereka pengen di bidang program karena bisa mengelola beberapa program. Silahkan. Itu adalah ladang mereka untuk meng-upgrade skill dia di bidang program. Begitupun di bidang pendidikan. Mereka yang tadinya jurusan pendidikan, mereka ingin mengasah skill mereka dalam mengajar, mereka bisa masuk di bagian mengajar. Jadi gitu. Mereka tidak dipatokan hal segala macam, tapi mereka ingin di situ mengembangkan skill mereka dalam kebermanfaatan. Gitu. Luar biasa sekali nih. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Ketua. Ini semangatnya kelihatan sekali ya. Dan ini tadi kan disampaikan oleh Pak Hendra. Ini ketuaan kayak kalau dipanggil Pak ya. Ini oleh Mas Hendra ya tadi disampaikan bahwa ini untuk teman-teman yang bergabung tidak dipaksa ya. Iya, benar. Mereka ingin berkontribusi bentuknya seperti apa itu dari niatan mereka masing-masing gitu. Sekali. Nah, termasuk juga mungkin ini ada Mbak Amanda ya. Mbak siapa tadi nama satunya saya lupa. Kita lihat CP. Oh, ini ada Mbak Javika ya. Iya. Sama apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi mengenai pengen bergabung dan sesuai dengan keinginan. Awal Javika untuk bergabung di sini kontribusinya seperti apa nih yang pengen dituangkan? Baik, terima kasih. Awal mulanya itu tertarik untuk mengikuti relawan untuk negeri ini karena ingin mengasah soft skill yang ada di diri saya terlebih dahulu. Karena kita ini sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat untuk orang lain. Pasti. Nah, jadi kita jangan itu nyusah ke uang lain ya. Benar. Jadi kan kalau istilah itu mumpung masih muda, jadi kita tuh jangan kayak sibuknya di gadget, di hal-hal yang tidak gitu penting ya. Gitu kan. Nah, jadi kita manfaatkan masa muda kita ini, apalagi kan kita seorang pelajar, mahasiswa atau lagi kalangan umum misalkan yang pengen bergabung dalam suatu komunitas itu jangan ragu kayak gitu. Jadi kita harus berani mencoba hal baru karena hal-hal baru itulah yang akan membuat kita menjadi lebih terarah. Terus juga kan kita ikut komunitas itu kan menambah relasi juga kan. Jadi agar lebih baiklah untuk memperbaiki diri kita juga gitu. Menambah skill juga ya, mengasah skill lah di sini. Dan adanya komunitas RAN ini menjadi suatu wadah ya untuk teman-teman yang punya
jiwa relawan tadi, jiwa untuk berguna terhadap sesama. Dan saya pengen kepo, menurut kalian masing-masing, kenapa kita harus berguna untuk orang lain? Mungkin dari Mas Hendra lagi nih. Oke. Aha. Ada Satu alasan mungkin? ya, pasti ada satu alasan. Pasti ya. Ada nasihat dari kakek saya yang dulu ada di daerah. Beliau selalu bilang, jadikan segala sesuatu hal dalam kehidupan itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Kakek pengen lihat kalian itu sukses katanya. Tapi kakek tidak ingin lihat kalian itu sukses untuk diri sendiri. Sukses itu boleh, tapi sukses itu untuk kebermanfaatan orang lain itu lebih hebat katanya. Itu yang selalu dikatakan oleh kakek dulu ketika saya waktu SD kalau nggak salah ya. SD mau SMP gitu kan. Ingat betul dengan nasihat beliau. Jadi itulah yang menjadi saya pribadi itu di dunia sosial itu kental gitu kan. Dari SMP saya udah ikut PMR gitu kan. Jadi bisa membantu orang gitu. Ke SMA juga ikut PMR. Jadi di dunia medis itu sudah ikut untuk membantu orang gitu kan. Nah, maka dari situ di perkuliahan juga saya aktif juga ya. Aktif juga di dunia kesosialan. Maka ikut di kampus juga dulu pernah mendirikan KSR kan, Korps Sukarela. Jadi bahasanya itu berjenjang gitu kan untuk ke kerelawanan. Nah, maka dari situ selesai dari selesai dari kampus saya merasa organisasi mana lagi nih dalam dunia kerelawanan gitu kan. Maka dari itu saya lihat relawan gitu. Makanya pertama itu ikut relawan dari Kesmas Sumatera Selatan nih. Relawan kemanusiaan gitu. Wah, luar biasa sekali nih ya. Dorongan awal dari seorang kakeknya. Iya, nih. benar. Ini yang menjadi suatu alasan awal Mas Hendra untuk apa ya, tertanam jiwa sosialnya di situ. Iya. Ini versi dari Mas Hendra. Saya pengen tahu dari Mas Aman nih, bagaimana untuk alasan kenapa sih kita harus menjadi human atau kayak habuminanas sesama manusia itu, kenapa alasannya? Mungkin singkat saja sih alasannya. Panjang juga udah apa-apa. Dari saya pribadi mungkin. Jadi memang saya menganggap apa yang saya berikan itu hal kebaikan kepada orang lain. Itu saya menganggap insya Allah hal kebaikan itu akan kembali kepada kebaikan juga kepada diri kita. Nah, dan juga saya telah merasakan beberapa menjalani kegiatan-kegiatan kebaikan di Relawan Untuk Negeri ini. Biasanya kan kalau kegiatan-kegiatan di kampus, kegiatan-kegiatan mahasiswa, organisasi yang saya pernah ikuti itu, kalau setelah pulang ke rumah itu capeknya tuh terasa. Oh gitu. Nah, tapi yang berbeda dari ketika ikut kegiatan RAN ini, ketika kita berbuat kebaikan, melihat senyuman-senyuman orang-orang yang kita bantu, itu rasa senangnya itu sampai kebawa ke rumah itu. Oh itu tuh ya. Jadi kayak ini ya. Ya merasa puas, merasa juga merasa hidup kita itu berguna. Oh berarti kita mengeluh pada hari ini, padahal di sekitaran kita itu masih banyak orang yang lebih keras kehidupannya. Nah jadi dari kegiatan RAN inilah saya mengetahui bahwasanya di kota yang besar ini, kota Palembang ini, itu masih banyak orang-orang yang tidak diperhatikan kehidupannya. Jadi dari segi sosial ataupun juga pendidikan itu masih kurang fokusnya pemerintah terhadap hal itu. Nah jadi disinilah kami RAN Sumsel ini berperan, yang mana memang orang-orang yang belum diperhatikan itu kami survei dan juga kami bantu apa yang kami bisa bantu. Gitu, Kak. Jadi memang bedanya kegiatan saya di luar ataupun juga ketika mengikuti RAN ini, itulah. Jadi rasa senangnya itu luar biasa ketika kita berbagi kebaikan sesama manusia. Oke, luar biasa sekali ya. Walaupun sibuk saat ini, Mas Aman aktifnya sebagai apa nih? Mahasiswa? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa juga ya. Di kampus mana tuh? Mahasiswa semester 7 di UIN Raden Patah. UIN Raden Patah Palembang, luar biasa sekali ya. Walaupun sibuk sebagai mahasiswa semester akhir ya. Ini dengan tugas yang semakin banyak, tapi jiwa sosialnya itu tetap ditumbuh kembangkan gitu ya, melalui teman-teman yang ada di Relawan Untuk Negeri Sumatera Selatan ini. Nah, kalau dari Mbak Jevika apa nih? Sama seperti Mas Amanda juga Mas Hendra tadi juga, atau ada alasan lain? Oke, mungkin ada kalau dari diri saya itu mungkin ada hal lain. Kalau saya setelah mengikuti kegiatan RAN, apalagi saya pernah ikut langsung itu ke terjun langsung ke lapangan. Itu
banyak hal-hal positif yang saya dapat. Oke. Apalagi saya sangat berkesan melihat senyum-senyum dari orang yang bisa kita bantu. Sekecil apapun kita membantu orang dan sebesar apapun kita membantu orang itu pasti sangat berdampak bagi mereka dan selalu diingat oleh mereka. Jadi hal sekecil apapun itu sangat bermanfaat bagi mereka dan pasti sangat berkesan. Jadi saya setelah mengikuti RUN ini sangat bisa melihat senyum-senyum dari orang yang kita bantu gitu. Jadi kayak kita tuh lebih rasa bersyukurnya tuh lebih lebih terasa gitu ya. Melihat kalau selama ini kan sering merasa kayak udah paling ini ya hidupnya ya, udah paling susah. Padahal ketika kita udah terjun ke lapangan, waduh, ternyata jauh lebih ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang di dalam kehidupannya itu berharap ada di posisi kita. Artinya di sini rasa syukur itu tentu harus kita panjatkan terus ya sebagai manusia ya. Oke, baik. Dari saya tertarik juga dengan tema kita untuk di hari ini mengenai agenda akbar komunitas relawan untuk negeri Sumatera Selatan. Saya sempat diceritain sama si Tata nih. Oh iya. Halo Mbak Tata, Tatanya kemana nih? Kayaknya lagi denger radio nih di daerah. Bukan lagi makan bukan ya? Ini Tata mungkin lagi menyaksikan juga siaran kita di channel YouTube Perempatan Palembang ya. Kemarin juga sempat bercerita ada fun run. Iya, saya mikirnya itu fun run ini kalau zaman dulu kan kayak ada event event lari gitu ya, bener. Yang pakai tepung warna-warna gitu. Ini sama kah atau ada event apa nih fun run ini? Benar. Oke. Kita bantu jawab Pak ya. Iya. Oke. Fun run itu adalah kegiatan yang kita dimana menyalurkan hobi sebenarnya. Gitu. Ya hobi sekaligus untuk olahraga ya. Tapi kita beda daripada halayak umumnya karena kita memang ada pembeda dari yang lain. Apa tuh? Kita mengadakan fun run ini yaitu sekaligus memperingati Hari Pahlawan yaitu 10 November. Nah, di mana kita memperingati Hari Pahlawan sekaligus menyalurkan hobi lari gitu kan. Tapi di sini sisi lainnya kita ingin menjadi pahlawan juga. Di Hari Pahlawan itu menjadi pahlawan musim dingin adalah untuk saudara kita yang di Palestina. Gitu. Jadi ketika lari dan kita sudah menyalurkan hobi kita dan kita sudah memperingati Hari Pahlawan, tapi di situ juga kita sudah termasuk dengan membantu saudara kita yang di Palestina. Karena kita bertajuk di situ adalah Fun Run for Humanity. Jadi kita lari untuk kemanusiaan gitu dan membantu saudara kita yang ada di Palestina. Nanti juga untuk fun run-nya tidak hanya sekedar lari. Nanti setelah lari nanti kita ada beberapa rangkaian kegiatan lagi di situ. Ya termasuklah dari menampilkan skill-skill daripada relawan tadi. Ada yang baca puisi, nanti ada yang nasyid dan ada juga yang memberikan stand up komedinya. Gitu ada juga ya di situ ya. Nanti di lapangan nanti. Dan kita bisa merangkul seluruh komunitas juga. Kita tidak hanya relawan untuk negeri, tapi juga kita berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Palembang. Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Iya, dari kampus UIN dan juga dari organisasi luar gitu kan. Jadi kita mengajak mereka untuk berkolaborasi. Jadi sebuah kegiatan itu akan lebih baik dan lebih bermanfaat ketika semakin banyak dan semakin bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Tidak hanya relawan untuk negeri, tapi juga bisa menjadi wadah seluruh komunitas yang ada di Sumatera Selatan. Contohnya ketika kita melakukan fun run, kita kami hanya orang 60 dan ini pun dibagi ke daerah-daerah, tentunya event akbar sebesar ini tidak akan bisa termaksimalkan oleh kami hanya relawan untuk negeri gitu kan. Nah, jadi kita mengajak seluruh organisasi yang ingin bergabung gitu, beberapa komunitas, beberapa organisasi yang tergabung, kita kerja bareng-bareng. Nah, jadi di situ yang akan kita lakukan nanti fun run ini bersama beberapa komunitas dan lari. Nanti kita beberapa rangkaian kegiatan dan terakhir kita akan mengumpulkan donasi nantinya, mengumpulkan donasi untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita sudah bekerja sama dengan LAS Yakesmas Sumatera Selatan yang memang itu sudah LAS resmi dan punya channel, bisa langsung ke sana dan bisa disalurkan langsung ke lokasi gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan ketika ditanya donasinya dari mana dan kita dari lembaga mana. Kita ada lembaga resmi yang memang itu berfokus di bidang
kemanusiaan terutama untuk Palestina. Oke, gitu. baik. Dan ini kalau lebih mendetail pelaksanaannya di tanggal berapa dan juga dilaksanakan di mana? Iya. Untuk tanggal kita seperti tadi di 10 November karena bertepatan Hari Pahlawan Ya. dan tempatnya itu ada di Monpera. Oh, di Monpera. Iya. Jadi di sana juga ada disupport oleh pihak swasta juga mungkin? Iya, disupport oleh pihak swasta juga. Kayak ada sponsor gitu ya? Ada beberapa sponsor. Contoh satu dari Pegadaian, ada juga dari BSI, ada juga dari DSL. Jadi banyak pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini ya. Benar. Dan inisiasi juga ini dari langsung teman-teman relawan yang ada di Sumsel ya. Benar. Bukan dari pusat, bukan? Bukan. Ini dari Relawan untuk Negeri di Sumatera Selatan sendiri ngambil inisiatif seperti ini gitu. Oke, baik. Nah, untuk persiapannya saat ini sudah berapa persen nih untuk prepare-nya? Iya, kalau kalkulasi persentase untuk kesiapan sudah hampir 80 sih. Oh. Iya. Sedikit lagi finishing. Iya, sedikit lagi. Kita menunggu kabar dari beberapa teman yang melakukan tanggung jawabnya masing-masing dan juga kita masih membuka pendaftaran karena kemarin ditutup di tanggal 27. Nanti sekarang kita perpanjang tanggal 3 November. Oh, 3 November nanti ya. Jadi masih ada slot waktu kurang lebih 1 mingguan lagi ya. Iya, 1 mingguan lagi. Jadi masih ada waktu untuk yang pengen daftar. Dan ini untuk yang pengen daftar bagaimana nih persyaratannya? Kalau ingin mendaftar syaratnya cuma satu, Apa ada tuh? niat aja dulu. Gitu aja dulu ya. Sama ada nyawo ya. Tentu nyawa benar. Ada niat, Ada terus niat, apa lagi ada tuh? nyawa. Kalau ingin mendaftar tidak ada syarat yang yang secara khusus ya. khusus ya, tapi yang penting sehat aja karena memang itu kan lari ya. Sehat jasmani dan rohani Iya, juga ya. karena lari kan jaraknya 5 kilo Oh, nih, lumayan jauh lumayan. juga. Jadi yang penting ya sehat aja dulu yang syarat pertama gitu kan. Ya, kalau ingin mendaftar juga kita menyediakan pendaftarannya ada di Instagramnya Kesma Sumatera Selatan dan Instagram Ran Sumsel. Gitu. Tidak ada syarat khusus sih sebenarnya. Baik, nanti di ujung acara kita bakal share juga mungkin untuk kontak personnya boleh ya. Boleh, di sana nanti ya untuk mengenai registrasinya di situ. Benar. Dan kegiatan ini juga apakah akan melibatkan penggiat UMKM yang ada di Kota Palembang? Iya, kita juga melibatkan beberapa pegiat UMKM. Kita ada 8 tenda tenant yang gitu itu ya. bisa dipakai oleh UMKM di Sumatera Selatan, di Palembang khususnya. Kita membuka juga booth ini kalau ada teman-teman dari relawan ataupun dari komunitas, bahkan ada UMKM yang memang itu sudah bisa jualan, kita bisa membuka itu untuk teman-teman yang ingin buka tenan ataupun UMKM tadi. Dan Gitu. untuk saat ini yang sudah mendaftar udah berapa nih? Kalau saat ini yang mendaftar udah ada 3. Iya. Oh, ini untuk tenan. Untuk tenan. Kalau buat peserta ya. nanti udah banyak juga ya. Kirain tenan tadi. Selain di luar dari anggota RAN gitu. Kalau untuk pendaftaran sudah ada hampir 200 Oh, udah untuk banyak pendaftaran. ya. Ya. Ada juga melibatkan izin kepolisian juga Benar, ya. izin kepolisian, keramaian, izin dari Dinas Kebudayaan karena memang pakai Menpera gitu kan. Kita harus izin ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Luar biasa sekali Gitu. nih. Dan artinya di sini pakai rejing juga ya. Iya, insya Allah pakai rejing nanti. Luar biasa. Mudah-mudahan. sekali. Mudah-mudahan ya. Iya. Oke. Nah, ini melihat event kan lumayan akbar juga nih kegiatannya ya. Artinya di sini membuat teman-teman dari Relawan untuk Negeri Sumsel ini berbahu-bahu nih untuk berkompakan gitu. Benar-benar. Nah, sejauh ini dari masing-masing anggota, apakah mereka juga dikasihkan ruang untuk menuangkan ide-ide dalam kegiatan ini? Selain tadi disampaikan bahwa untuk teman-teman yang punya bakat puisi, membaca puisi atau bakat stand up comedy dan lain sebagainya, Iya. apakah ada disediakan juga untuk anggota lainnya supaya bisa berkreasi dalam kegiatan ini? Benar. Kita tidak hanya relawan untuk negeri sih untuk diberikan ruang tadi ya. Karena kita ngajak seluruh komunitas, kita memberikan ruang untuk mereka juga untuk berkreasi di situ. Contohnya daripada divisi tadi, ada yang bagian perlengkapan, ada yang bagian itu kan ada per PJ masing-masing nih. Ada yang nanti jaga pos saat orang lari berikan minum, nanti kan mereka ada di situ masing-masing. Kita tidak memberikan kamu harus di sini, kamu harus di sini, enggak. Nanti kita berikan ini tugas-tugasnya. Kalau kalian mau di sana silakan gitu. Jadi mereka ada ruang
tersendiri untuk menentukan mereka ada di mana dan mereka pengen apa gitu kan. Bahkan kami tawarkan kalau ada teman-teman dari komunitas ataupun organisasi ini ingin menampilkan bakatnya atau mengunjuk ke skillnya yang ini kebetulan begini, saya juga ada bisa. bakat nih di sini. Oh, Hitam tapi. hitam tapi ya. Oh, ini bekat ya, beda ya. Oke, jadi artinya asik ya ini kegiatannya ya. Jadi Mudah-mudahan. bisa kayak panggung panggung kreasi gitu Panggung ya. kreasi bisa dibilang begitu. Sejauh ini bakat-bakat dari teman-teman RAN yang sudah mendaftar ada apa aja nih? Stand up mungkin? Kalau dari RAN itu kemarin ada puisi ya. Ada puisi dan kemarin juga ada dari organisasi Imadiksi Ikatan Mahasiswa Bidik Misi UIN. Oke. Nah, keren-keren tuh mereka ada yang mau puisi, bahkan mereka menawarkan, Kak, saya ingin jadi MC gitu kan. Langsung menawarkan diri, itu bagus karena memang ya kita kemarin ditawarkan kepada teman-teman kan. Teman-teman pengen apa di sini, silakan. Mau menunjukkan skill apa silakan. Jadi jadi MC-nya Lado ya. bener lah ada. Tetap ngojongnya ya. Tetap juga. Oh, jadi semuanya ini apa namanya tuh udah satu kesatuan dengan bakat dari teman-teman yang ada di komunitas ini juga ya. Nah, kalau dari komunitas lain atau dari forum lain ada juga yang bergabung? Ada. Dari kalau kita gabung tuh dari FKBKI itu komunitas ataupun organisasi di UIN yang bidang konseling ya. Iya, konseling. Terus yang ada dari Ahwat Palembang itu para ahwat-ahwat semua sebenarnya. Pengajian nih biasanya kan gitu. mereka ya. Dan juga ada beberapa dari komunitas kampus lain gitu kan. Ada Rumah Relawan Peduli gitu kan. Rumah Relawan Peduli ini ya relawan yang bergerak di bidang pendidikan. Mereka punya rumah belajar sendiri juga. Jadi kita ajak kok gabung. Bahkan ada kemarin yang menghubungin unit ambulan gitu. Kemarin komunitas ambulan lah ya mereka kemarin. Jadi mereka gabung, katanya kami siap bawa ambulan nanti kalau ada yang sakit gitu kan. Jadi terlengkapi gitu kan dari seluruh komunitas ini. Ada yang ambulan, ada yang pendidikan, ada ya tadi yang dari komunitas FKBKI kan, ada yang dari Ahwat Palembang. Jadi kalau kita gabungkan jadi semuanya udah lengkap nih. MC udah ada, kesehatan udah ada, yang bagian perlengkapan udah ada. Jadi kita tinggal memberikan mereka itu wadah untuk mengembangkan skill mereka. Itu aja kemarin. Oke, baik. Nah, kalau untuk rute runnya itu dari mana ke mana nih? Katanya tadi ada bocoran 5 kilo ya? Iya, benar-benar. Kalau untuk rute startnya di mana tuh? Startnya ada di Monpera, depan ya? Monpera. Nanti kita menuju Masjid Agung, keliling Masjid Agung, langsung ke bundaran, nanti naik Ampera, turun Ampera, nanti kita muter di Tapi bawah. Amperanya jangan terjun ya. Ini bahaya kalau orang depresi ya. Jadi naik Ampera turun ke 7 Ulu. 7 Ulu, nanti di bawah flyover Jakabaring itu kita muter. Oh. Nah, gitu. muter, naik Ampera lagi, turun lagi, nanti kita ke arah Ampera kiri. lagi. Ke arah kiri ke BKB. Ke BKB sana Iya, ya. kita ke BKB lewat belakang Monpera, nanti putar kanan lagi kantor pos. Nah, nanti menuju ke kantor wali kota. Oke. Nanti ke belakang masuk BKB, keluar dari parkiran BKB langsung ke Monpera lagi. Gitu. Jadi rutenya pas 5 kilo. Apakah ini ada door prize juga yang nanti akan disiapkan gitu? Ada ya? Tentu kita menyediakan door prize juga untuk seluruh peserta dan yang hadir gitu. Tidak hanya peserta lari, tapi nanti ada beberapa peserta yang tidak lari, jadi kita meramaikan. Nanti kita bikin door prize juga. Jadi di situ ada hadiahnya juga ya yang bakal benar. disiapkan di situ. Dan ini mengenai kembali dengan relawan nih. Iya. Ini kan disampaikan tadi banyak sekali mengenai kenapa alasannya dan juga kenapa kita harus bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau dari kalian juga setelah bergabung di Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan ini, impact-nya apa nih? Mungkin dari Mas Aman, impact yang sudah terasakan setelah bergabung di RAN Sumsel ini. Mungkin yang pertama itu rasa sosial. Oke, jiwa sosialnya yang ya. Memang awalnya saya pas mulai kuliah, pas maba nih, itu rasa ingin berbaur dengan masyarakat itu dan juga kegiatan-kegiatan sosial, membantu pergi-pergi ke tempat-tempat yang kumuh mungkin kan. Nah itu belum terbiasa pada saat itu, tetapi setelah mengikuti beberapa kegiatan relawan untuk negeri itu menjadi terbiasa dan juga ada rasa hobi gitu. Nah, jadi
ada rasa apa itu, ibarat itu dampaknya kepada diri kita itu memang terasa. Dan juga yang pasti pengembangan diri, public speaking, bagaimana kita pada saat penyaluran bukan hanya sekedar datang itu memberi bantuan, foto-foto, setelah itu pergi, tetapi kami dari Relawan untuk Negeri ini menyampaikan beberapa edukasi terlebih dahulu, dan juga menyampaikan ada kata sambutan, juga beberapa kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat, apa yang kurang di sini. Banyak masyarakat itu mengeluh tentang pendidikan pastinya, dan juga beberapa kesenjangan sosial. Nah itu terlatih lewat dari Relawan untuk Negeri ini. Jadi memang kalau dihitung mungkin tak terhitung lagi impact. Udah banyak sekali hal positif yang didapat ya betul. setelah bergabung di Ran Sumsel ini. Nah kalau Mbak Javika bagaimana nih untuk impact yang sudah dirasakan ketika sebelum nggak usah ya, ketika sesudah bergabung di Ran Sumsel? Oke. Mungkin hampir sama seperti Kak Aman tadi, tapi ini lebih ke jiwa sosial. Yang kemarin itu mungkin jiwa sosialnya tuh naik turun, sekarang lebih tinggi lagi jiwa sosialnya. Jadi kalau ada bencana misalkan kebakaran, itu mengadakan galang dana itu biasanya lebih semangat. Biasanya kemarin-kemarin tuh jarang ikut, jadi sekarang lebih sering ikut. Mungkin jiwa sosialnya lebih tinggi. Terus juga public speaking. Nah di sini di RAN ini kita ada hal kelas khusus ya? Enggak juga sih, enggak tapi juga ya? Dari RAN ini kita tuh belajar, soalnya di RAN ini kan banyak orang-orang yang hebat. Jadi kita tuh mengimbangi kayak gitu. Jadi kalau kita berteman sama yang hebat tuh biasanya nular kan hebatnya. Sama kayak gitu. Iya, kita gitu. berteman dengan orang yang jual parfum ya. Pasti jadi, kita ikutan wangi juga ya. ya. Kayak gitu. Terus juga banyaklah hal-hal yang positif yang didapat selama mengikuti Relawan untuk Negeri ini. Pokoknya tidak terhitung lah. Tadi kan disampaikan bahwa oleh Javika ada sesuatu hal yang sangat dirasakan ketika melihat senyum orang yang kita bantu. Boleh dong di-share masing-masing kalian punya pengalaman apa selama di lapangan, mungkin yang sampai detik ini masih menjadi suatu ingatan yang tidak bisa dilupakan. Baik itu dari hal yang mengharukan, hal yang menyenangkan, atau hal yang menyedihkan sekalipun. Boleh di-share di sini sehingga ini akan menjadi suatu edukasi juga nih buat pendengar kita. Dari siapa dulu? Javika dulu, silakan. Oke, ini sedikit cerita. Waktu itu pernah terjun langsung ke lapangan, itu ada bencana alam. Waktu daerah itu mana tuh? Muaratara. Oh, Muaratara. Ya, ke Muaratara. Nah, itu kemarin tuh sempat ikut juga kan, kebetulan sama Dwi juga kemarin. Jadi relawan yang terjun langsung ke lapangan. Nah, itu kami di sana itu sosialisasi, membantu yang di sana kayak gitu. Terus juga kemarin tuh sempat juga sharing kan ke anak-anak itu, memberikan motivasi kayak gitu. Jadi di situ tuh anak-anak tuh walaupun terjadi bencana banjir, ya mereka tuh nggak sedih, malah mereka tuh semangat, malah mereka yang bilang ke kami kayak semangat ya Kak gitu, kayak kebalikannya gitu. Jadi kayak aduh terharu kita gitu kan. Iya, kita yang dikasih semangat gitu. Jadi kayak aduh terharu banget kayak gitu kan. Terus juga banyaklah hal-hal yang positif yang kadang tuh kita tuh ada momen-momen, suatu momen yang kita rasain tapi kita tuh nggak bisa cerita sama orang lain gitu. Kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ya. Luar biasa banget. Nah kalau dari Mas Aman mungkin ada juga pengalaman. Ada yang minta nomor HP mungkin. Beda cerita itu ya. Bagaimana tuh? Kalau saya itu sedikit tersentuh ketika memang melihat kejadian-kejadian yang saya rasa itu tidak mungkin terjadi khususnya di Kota Palembang ini. Nah, saya mengambil cerita pada saat saya bikin kegiatan itu di tempat pembuangan akhir. TPA Sukawinatan ya. Sukawinatan. Nah, itu saya menemukan bahwasanya masyarakat di sana itu mengambil makanan bekas itu untuk dimakan. Waduh. Nah, ini bisa kita bayangin ya. Nah, jadi di sana saya berpikir bagaimana kita kehidupan sehari-hari sering makan dibuang-buang, itu juga mengeluh dengan makanan yang kita sajikan, yang orang sajikan mungkin. Nah, jadi di sana saya tersentuhnya itu bukan lagi ya
pikiran saya itu sudah kemana-mana ketika melihat keadaan seperti itu keadaan seperti itu. Jadi memang saya membayangkan bagaimana kota sebesar Palembang ini ada tempat yang memang belum ibarat itu tidak terjadinya kesetaraan sosial secara menyeluruh. Jadi penting juga mungkin ini pesan saya kepada pemerintahan terkait mungkin untuk lebih difokuskan lagi ke program-program memang pro masyarakat yang menengah ke bawah. Dan bahkan ini bukan menengah ke bawah lagi, ke bawah lebih ke bawah lagi. Karena memang kayak di rumah susun gitu kan, bagaimana kehidupan di sana itu kalau kita secara memprihatinkan gitu. Sekali. Apalagi yang saya ceritakan di awal tadi, sampai mengambil makanan bekas di sampah, ya itu kan. Jadi itu menjadi ya sebagai refleksi saya sendirilah, bagaimana rasa syukur kita terhadap manusia itu sudah cukup apa yang Allah berikan kepada kita, dengan melihat beberapa orang-orang yang memang dalam keadaan susah pun bisa bahagia, apalagi kita yang hidup secara berkecukupan ini. Nah, jadi banyak pengalaman seperti ketika saya ikut program bantuan pada Kabupaten Lahat kemarin pas banjir. Nah, itu masyarakat itu tidak bilang kepada saya dan juga Kak Hendra pada saat itu bahwasanya mereka itu tidak perlu bantuan. Dia tuh perlu kita saja menemani sana, gotong royong, butuh support. Bagaimana rasa kekeluargaan itu hadir. Kami diberi, malahan sesudah hari ini kami beri makan beri nasi bantuan konsumsi, siangnya itu kami diajak makan sama-sama oleh masyarakat itu. Jadi benar kata orang itu, ketika kita memberi kebaikan itu, bahwasanya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah, itu langsung terasa pada satu hari. Kayak tak bertuah gitu ya. Jadi paginya kami memberi bantuan donasi bantuan konsumsi, siangnya kami diajak makan-makan bersama dengan masyarakat. Jadi memang luar biasa sekali ya. Dan dapat refleksi untuk diri tadi, melihat keadaan yang ada di lapangan gitu. Dan pastinya Mas Aman akan lebih bersyukur lagi ya dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kalau dari Pak Ketuanya bagaimana nih untuk pengalamannya nih? Oke. Kalau tadi teman-teman diceritakan di Sumatera Selatan ya, kalau memang di Sumatera Selatan ini rasanya udah seluruh daerah ya kita bantu ketika ada dalam kurun waktu 2 tahun kebelakangan ini. Kalau dalam sebelumnya sebenarnya Relawan Negeri ada bukan RAN namanya kan, Arkan. Jadi sebelum tahun 2022 itu sudah ngebantu orang sebenarnya di Sumatera Selatan. Tapi beberapa hal yang sangat membekas di dalam diri saya pribadi, waktu itu saya pernah ke Semeru, waktu Semeru ada erupsi kemarin. Nah, saya ke Semeru, ada bapak-bapak yang itu di samping rumah mereka yang tenggelam oleh lahar, itu hanya kelihatan atas rumah saja. Dia duduk di sana. Apa yang dia bilang, "Dek, kenapa ya kalian relawan ini jauh-jauh dari Sumatera datang ke Semeru? Buat apa?" katanya. Itu yang bekas di hati saya itu bilang, "Saya di sini untuk ngebantu masyarakat di sini, Pak. Kalau kalian cuma hanya ngebantu," katanya, "masyarakat di sini banyak dan orang-orang di sini banyak. Buat apa kalian jauh-jauh ke sini?" katanya gitu kan. "Apa tujuan kalian?" katanya. Itu saya bingung mau jawab seperti apa sebenarnya. Tapi yakinlah, Dek, katanya, satu hal pesan Bapak daripada teman-teman relawan di seluruh dunia, katanya gitu, yang ada di seluruh dunia, kalian adalah orang-orang pilihan dan kalian adalah pahlawan daripada pahlawan orang lain. Karena kenapa? Saya menyaksikan, katanya, ada ratus ribuan orang yang ada di sekeliling Semeru. Ada ibu, bapak, ada anak muda, katanya. Tapi kenapa mereka tidak ada yang bisa memberikan kepedulian seperti kalian? Kalian yang dari Sumatera Selatan, katanya, jauh-jauh ke Semeru hanya untuk berbagi kasih, katanya gitu. Berbagi kasih kepada kami yang terkena musibah gitu kan. Dan tahu Bapak ini udah udah bisa dibilang lansia lah ya. Ada umurnya 58 tahun kalau nggak salah kemarin. Dan dia kehilangan seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Tapi dengan adanya itu dia hidup sendirian sekarang dan dia sangat bersyukur, katanya. Saya bilang, ini kok
bapak yang udah kehilangan keluarga, tapi mereka masih bersyukur karena masih bersyukur katanya masih ada anak-anak muda yang peduli pada orang lain. Itu menjadi sebuah tamparan keras bagi saya pribadi untuk ternyata kita yang sebagai pemuda ataupun sebagai orang-orang yang peduli kepada orang lain itu lebih disegani daripada orang-orang yang di sana sendiri gitu. Kita merasa dihormati, kita merasa dimuliakan oleh mereka-mereka yang membutuhkan kita. Artinya dalam sebuah dalam sebuah kepedulian itu tidak memandang siapa mereka, di mana mereka, dan kapan mereka ada, dan dimanapun jabatan mereka. Ternyata dalam sebuah pandangan orang sosial, orang umum, itu mereka yang lebih peduli kepada orang, mereka lah yang dipandang istimewa daripada mereka sendiri. Tidak memandang bahasanya orang-orang di sana ada yang lebih hebat segala macam. Tapi ketika melihat kerelawanan yang ada di diri kita, itulah menjadi patokan kita untuk peduli orang lain, kata dia selalu begitu. Banyak cerita mereka gitu ya. Jadi artinya ini termotivasi juga nih apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi, bahwa jangan pernah takut untuk melakukan suatu kebaikan ya. Bener. Sekecil apapun, apalagi hal yang besar, karena kita yakin bahwa di balik kebaikan atau sesuatu yang baik yang kita lakukan itu akan tersimpan amal, maknanya, udah pasti, makna benar. juga itu ada, dan pastinya itu tadi ya akan memberikan semangat untuk orang lain juga gitu, pastinya ya. Oke, baik, dan kita nanti akan sambung kembali untuk obrolan kita sampai jalan nanti di jam 10. Tapi saya punya satu filler ini mengenai relawan. Kita simak sama-sama, jangan kemana-mana. Ombak naik. Allah. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Agak cepat, Pak. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Agak pinggir berarti, Pak. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin dulu beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, untuk Anda semuanya yang masih monitor siaran kami di 88,4 MHz dan juga yang menyaksikan siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang, atau bahkan yang lagi menyimak di aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di sini. Dan kita masih tersisa waktu kurang lebih beberapa menitan ke depan. Kita masih bersama dengan teman-teman Ran Sumsel atau Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Mas Hendra, Mas Aman, dan juga Mbak Jafika ya. Banyak sekali tadi hal yang sudah kita bahas mengenai bagaimana membangkitkan jiwa sosialnya juga, dan juga impact yang sudah mereka rasakan ketika sudah bergabung di Ran Sumsel ini. Dan kita pengen tahu versi kalian masing-masing, untuk menjadi seorang relawan itu apa nih yang harus dipegang utamanya? Ayo, siapa yang pengen jawab yang pertama? Oke, Mas Hendra silakan. Yang harus kita pegang daripada ketika menjadi relawan, yaitu apa ya? Kalau kita nawaitunya mungkin ya. pastinya ya, kalau niat itu pastinya diutamakan. Niatnya itu untuk membantu orang lain gitu kan. Tapi yang paling dipegang
pegang ketika kita membantu di dalam dunia kerelawanan, yaitu kita manfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya, minimal 1 hari itu adalah satu kebaikan. Kalau kita lebih dari satu kebaikan itu lebih baik gitu kan. Kita ketika memiliki waktu kita untuk baik orang lain, ya tentunya waktu-waktu kita itu bermanfaat untuk orang lain. Itu saja harus dipegang daripada kita, karena waktu kita, kalau pepatah mengatakan waktu adalah uang ya. Nah, jadi manfaatkan uang-uang kita ini untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari Mas Aman apa nih? Menjadi seorang relawan itu apa yang harus dipegang? Mungkin salah satunya rasa jangan berharap untuk mendapatkan imbalan materi. Nah, jadi kami di relawan ini mungkin menganggap kata relawan itu sebagai singkatan. Apa tuh? Jadi rela dan melawan. Tapi jangan melawan wong tua ya. Betul. Jadi bagaimana dalam kegiatan relawan itu kami hujan-hujanan, panas-panasan. Nah, jadi itu rasa melawan kami dan kerelaan kami untuk meluangkan waktu, tenaga, bahkan uang sendiri untuk itu demi kebaikan orang lain. Nah, jadi kalau ikut relawan, saya ingatkan jangan berharap untuk mendapatkan imbalan materi. Biarkanlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan imbalannya ya. Karena dakwah lagi aku. Karena memang ikut relawan itu memang dapat imbalan, tapi nanti ya di akhirat ya. Di akhirat nanti. Luar biasa sekali. Nah, kalau Mbak Jafika bagaimana tuh? Oke, mungkin yang disampaikan Kak Hendra sama Kak Aman itu memang betul, tapi yang pertama dan utama itu niat dan komitmen. Itu. Nah, itu dua hal ini harus bergandengan ya. Iya, niat dan komitmen gitu. Itu sih yang penting. Niatnya apa? Kalau niatnya dulu kita niat untuk relawan itu tujuannya apa gitu. Apakah memang kita untuk bermanfaat untuk orang lain atau cuman ikut-ikut teman atau kayak cuman aku pengen ikut ini karena biar ada postingan aja. Tapi kalau sejauh ini, gitu. Saya potong, sejauh ini ada nggak teman-teman yang ikut-ikutan aja? Belum ya? Belum. Jangan sampai ya. Jangan deh ya. Oke, kalau komitmennya bagaimana Jafika? Kalau komitmennya itu jangan setengah-setengah. Gitu. Kalau kata orang Palembang tuh jangan setengah-setengah. Jangan nanggung ya. Iya, jangan nanggung. Kalau bisa diselesaikan sampai akhir. Karena ini kan kembali ke diri kita sendiri kayak gitu. Jadi hal-hal baik yang kita dapat itu seperti yang dibilang Kak Aman itu akan balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita yakin aja ya, dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, insya Allah akan ada kebaikan juga yang akan kita dapatkan ya. Oke, dan karena waktu kita sudah singkat, mungkin secara singkat juga sebelum kita tutup, kontak person untuk yang pengen ikutan fun run tadi di mana tuh? Oke, kalau untuk kontak person yang ada di flyer kita untuk daftar fun run itu ada 0821 8601 4447. Oke, baik. Satu lagi kalau untuk kontak personnya dari admin kita dari Akesma Sumatera Selatan itu 0821 7884 8080. Oke, luar biasa sekali. Jadi bisa langsung ke kontak person itu tadi untuk yang pengen gabung ya. Oke, dan kalau sosmednya di mana ya untuk Run Sumsel ini? Sosmednya ada Run Sumsel di Instagram ya, Instagram Run Sumsel dan ya Kesma juga ya Kesma Sumsel di Instagram. Jadi dua-duanya ada ya. Oke, baik, dan karena waktu kita sudah mepet juga nih, sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk teman-teman relawan di seluruh Indonesia atau dimanapun berada yang saat ini mungkin ada kesempatan untuk menyaksikan siaran kita di channel YouTube atau yang lagi monitor juga, mungkin dari Pak Ketua lagi nih. Apa tuh? Untuk teman-teman relawan yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Palembang dan seluruh relawan untuk negeri di seluruh Indonesia terutama kami dari Relawan untuk Negeri Sumatera Selatan mengucapkan ya minal aizin selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti relawan. Ini adalah jalan terbaik teman-teman dan ini adalah jalan-jalan untuk mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Tapi ketika teman-teman ikut relawan yang seperti teman kita sampaikan tadi harus nama itu dan komitmen gitu. Dan juga ketika kita mau untuk ikut kegiatan-kegiatan jangan sampai kita itu hanya untuk
seperti yang dibilang tadi, ikut-ikutan dan hanya untuk mengharapkan materi. Dan ketika kita melakukan kegiatan, lakukan dengan ikhlas, dengan hati yang menerima. Semoga dengan apa yang kita lakukan itu mendapatkan kembali kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Dan terakhir, untuk kegiatan kita di Fun Run untuk relawan-relawan yang ada di Sumatera Selatan ataupun komunitas-komunitas pelari, nanti kita silahkan untuk mendaftar di Fun Run ini. Nanti kita lari bareng, nanti kita jadi pahlawan bareng untuk saudara kita yang ada di Palestina. Oke, gitu baik, terima kasih, dan sekali lagi terima kasih untuk Mas Aman juga ya. Terima kasih untuk Mbak Jafika juga yang sudah meluangkan waktunya. Dan juga ada satu lagi Mbak Amanda ya. Terima kasih juga untuk waktunya yang sudah bergabung di kesempatan kali ini untuk obrolan komunitas kita. Teruslah menjadi inspirasi untuk teman-teman lainnya juga ya, untuk generasi muda-mudi yang ada di Sumatera Selatan, terkhusus di Kota Palembang. Benar. Dan pokoknya kita nantikan terus bagaimana kegiatan yang ada di Run Sumsel. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali ya. Dan kita tutup kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas. Saya Ilham yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, tempat lahirku, penuh sejarah sedari dulu. Limpahan hasil bumi raya